warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aku lagi ya, Dr. G di vlog Dr. G. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini. Oke? Nah, kali ini Dr. G nggak sendirian nih. Kali ini Dr. G ditemani oleh Dr. G dari SMA ya kali ya, dari kuliah ya. Mari kita tanyakan aja deh. Boleh perkenalan diri? Nama saya Mentari, teman Dr. G. Ya, jadi teman Dr. G ini adalah salah satu cat lover ya. Dia punya peliharaan kucing yang banyak di rumahnya. Nanti kita kasih tahu kucing-kucing jenis apa aja sih yang ada di rumahnya dan dari mana asalnya. Oke. Bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang kucing-kucingnya kira-kira berapa ekor ya semua? Sekarang ada sekitar 25 ekor. Ya, 25 ekor. Ada yang barusan datang 3, yang satu datang sendiri sekitar umur 4 bulan, yang 2 nemu di gorong-gorong. Adopsi ya? Dulu waktu awal punya kucing pelihara itu memang dari adopsi, beli sekitar 7 tahun yang lalu, itu Persia. Oke, tadi sempat break ya. Sekarang aku panggilnya apa ini? Mbak Mentari ya? Atau Mentari aja ya, wes. Men, sekarang kucingnya tadi 25 ekor ya? Nggak kurang banyak ya? Kurang sebenarnya. Sebenarnya itu ada, kalau masih hidup semua ya sekitar 50 ekor lah. Kan ada yang mati juga karena sakit, kena virus. Ada yang dibuang tetangga juga. Sampai dibuang sama tetangga ya? Ada yang kecelakaan juga. Oh, Ketabrak motor atau mobil di depan rumah. Kasihan. jauh. Kalau ini siapa namanya? Ini namanya Momon. Namanya Monica. Panggilannya Monica. Momon. Monica ini dari mana asalnya? Monica ini nemunya di pasar. Oh, Waktu sebagus belanja ini ada di pasar ya? Iya, dulunya nih kurus banget, tapi hamil dia kondisinya. Terus waktu itu dikasih makan, kan baru belanja ikan di pasar, dikasih makan ikan kok nggak mau. Akhirnya dicoba dikasih makan makanan kucing yang kering itu, ternyata mau. Jadi kita pikirnya, aku sama ibu mikirnya, oh ini mungkin kucingnya orang, nggak tahu dibuang atau dia jalan-jalan kesasar. Akhirnya dibawa pulang. Oh, jadi nambahnya begitu guys. Jadi nambah satu dari pasar, dari gorong-gorong yang kayak tadi diceritain ya. Terus ini melahirkan, anaknya ada 2. Oh, sempat melahirkan, anaknya 2. Iya. Terus anaknya sekarang di mana? Anaknya yang satu masih ada, yang satunya lagi yaitu ketabrak motor di depan rumah. Jadi yang di sini sudah ada yang beranak juga di sini juga ya? Ada, si Keke itu awalnya datang sendiri, kondisi hamil, beranak 3. Terus kan mau disteril setelah anaknya umur 3 bulan. Ya. Terus dia menghilang. Hilang guys. Hilang seminggu. Datang-datang hamil lagi. Kan nggak mungkin kalau hamil disteril ya, Dok ya. Jangan. Terus beranak lagi 7. Jadi anaknya semua. Tapi sama udah disteril semua. Kalau yang ini nih, kalau ini yang namanya siapa? Ini Lulu barusan datang. Lulu datangnya dari Datang mana sendiri, ini? datang sendiri, nggak tahu. Kamu pengen ikut Mbak Noni ya makanya datang sendiri ke sini. Nggak tahu dibuang orang depan rumah atau Kayaknya mereka udah bosen ya. iya, terus. Iya, cara main-main ya. Terus gimana sih kalau ada yang di atas juga ya guys, nggak kelihatan tapi ada yang di atas juga. Terus nih, itu siapa? Yumi. Oh, itu Yumi. Buat ini kan 25 itu kan banyak ya. Kalau dalam satu rumah itu gimana cara manajemennya ya? Biar mereka juga bisa nyaman di rumah, itu gimana triknya sih kalau dari Mentari sendiri? Caranya sih sebenarnya mereka sebagian ada yang punya kamar sendiri, ruangan sendiri. Sebagian lagi memang ada yang suka keluar rumah gitu kan, keluar masuk rumah. Jadi kalau di dalam rumah terus mereka kan nggak suka. Ya. Ada yang di kamarnya sendiri, ada yang memang diodorin gitu. Oh gitu. Jadi disesuaikan dengan karakternya kucingnya masing-masing ya. Wah ya, emang harusnya memang seperti Tapi itu. tetap disediain kotak pasir. Oh biar ya, pupnya nggak sembarangan. Oh iya nih, pertanyaan lagi. Untuk kotak pasirnya tadi gimana? Kotak pasirnya itu yang di kamar, yang di ruangan belakang itu ada sekitar 4. Yang tempatnya anak-anak yang outdoor itu ada sekitar 4 juga, sekitar 4. Berarti jumlah totalnya ada 8. Ada 8 ya. Tapi kita buang kotorannya sehari 3 kali.
Oh, berarti emang disengaja dijaga agar tetap bersih ya. Iya. Ya emang itu emang wajibnya seperti itu. Karena mereka kalau semuanya litter boxnya penuh dengan kotoran, mereka juga nggak akan mau buat pupus Iya. di situ. Kucing kan sebenarnya bersihan ya. Iya. Jadi kalau ada salah satu kucing, si Boni itu kalau tahu kotak pasirnya itu penuh, dia nggak mau pup di situ, pupnya di lantai. Pintar sekali. Dia cari tempat yang bersih. Lantai kan selalu bersih ya. Iya. Terus kalau di 25 ekor ini makannya gimana ini? Mereka mau makannya sama atau dipisah-pisah makanannya sesuai selera? Iya, setiap kucing sih rata-rata mau makan yang sama. Cuma kucing-kucing tertentu tuh jadi kalau pagi itu dikasih keringan gitu, apa tuh makanan kering. Makan kering dry food ya. Dry food. Terus nanti siangnya itu kadang nasi sama ikan kukus gitu. Iya. Ikan yang dikukus. Nanti malamnya lagi kasih dry food lagi atau dikasih kayak ayam gitu atau apa telur direbus Telur kuning rebus ya. direbus. Pastikan telur kuning itu selalu direbus dahulu. Karena Iya. kalau semuanya mentah biasanya dia masih ada bakterinya, jadi bisa bikin kucing itu diare. Kalau semuanya makan kuning telur yang masih bakterinya banyak. Iya. Nah, ini kucing-kucing yang ada di tempatnya Mbak Mentari nih. Ini siapa ini yang lagi main nih? Itu Bruce sama Greg. Bruce sama Greg. Yang tadi kita ajak, ini tempat apa ya kira-kira? Ini kamarnya kucing. Ya. Kita ada lagi tidur. Oh, ini lagi tidur. Bisa ada kardus-kardus gitu ya? Iya, mainannya yang murah-murah aja ya. Soalnya kalau mainan yang mahal nggak dipakai. Ada kucing. Ada. Oh, Itu Bonnie namanya yang hitam putih itu. itu Boni. Ini ruangan khusus untuk kucing-kucingnya Mbak Mentari. Ya. Mereka tidurnya di jam berapa aja sih? Mereka tidurnya kalau udah kenyang tidur. Kalau kenyang langsung tidur gitu ya. Kalau masih makannya jam berapa biasanya? Pagi sekitar jam 6, jam 7, siang sama malam. Oh, berarti mereka juga tidurnya 3 kali ya. Habis makan kan tidur. Mereka tidurnya Kenapa? mereka tidurnya tuh kalau udah dimasukin di kamar ini baru tidur. Oh. Kalau pagi habis makan mereka dikeluarin ke halaman jadi bisa berjemur, bisa main-main. Mereka kalau berjemur di sini ya. Iya, 25 biasanya dijemur barengan di sini. Enggak sih, kan yang outdoor juga ada yang di luar, di teras depan. Oh, hai Teto, selamat datang. Ini Teto ya, penggemar aku kalau Iya. di sini fans. Fansnya udah pergi. Jadi Mentari, ini kalau suka dukanya punya piaraan banyak di rumah, 25 ekor dalam satu rumah, itu apa sih? Suka dukanya itu mungkin ya. Suka Dukanya itu yang paling dukanya ya. Dukanya dulu. Iya, Banyak dukanya apa banyak sukanya dulu? Banyak sukanya sih. Oh, banyak Alhamdulillah. sukanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau itu dukanya apa? Dukanya itu kalau ada yang sakit. Ya. Pernah ya waktu rescue kucing di pasar. Masih kecil. Nggak taunya ngikutin dari belakang kucingnya ini. Oh iya. Ngikutin aku dari belakang. Terus udah dikasih makan tetap ngikutin, akhirnya karena kasihan ya dia sendirian dibawa pulang. Karena badannya kotor, jadi dimandiin. Nggak taunya ternyata dia sakit. Nggak mau makan, nggak mau minum, muntah-muntah, terus dibawa ke dokter. Ya. Kena itu apa virus Panle ya? Panle, iya. Panle. Karena satu kucing ini Sakit, akhirnya virusnya nyebar kan satu rumah. Oh gitu. Iya, Dilemanya itu kita mau rescue, tapi kalau rescue kucingnya sakit terus habis itu dibawa ke rumah akan membahayakan kucing-kucing yang di rumah juga. Iya. Makanya kan harus dikarantina terlebih dahulu, dipisahkan dulu kucing yang baru datang, itu dipisahkan berbeda dengan kucing-kucing yang ada di rumah. Ya, sebenarnya memang harus seperti itu. Iya. Nggak nyangka aja kalau kucing itu sakit. Dan awalnya sehat ya. Emang kucing kecil itu mereka terkena virus itu lebih tinggi. Jadi makanya harus divaksin. Vaksin itu harus rutin kalau bisa. Karena itu untuk mencegah penularan virus ke kucing-kucing yang lainnya juga. Oke. Kita kembali ke kucing-kucing lagi ya. Karena Dokter Ji juga penasaran nih tentang Teto. Teto ini dari mana sih asalnya? Teto ini anaknya si Keke yang tadi aku cerita. Oh, dia anaknya si Keke dan sudah sebesar ini. Ya, ini lahiran yang pertama. Oh gitu. Nah,
Jadi season awal. Season awal itu ya. Ngomong-ngomong, by the way, kucing-kucing di sini berarti sudah disteril atau dalam rangka pensterilan atau gimana? Berapa persen yang sudah steril? Sekitar 90% udah disteril. Alhamdulillah. Yang belum disteril yang masih kecil tadi ada 2 yang datang, masih umur sekitar 1,5 bulan 2 bulan. Itu yang baru datang itu ya? Ya, sama si Lulu tadi itu juga baru datang tuh belum disteril. Jadi yang belum disteril ada berapa ya? 5 mungkin. 5 ekor. Sama yang hamil, ada lagi yang hamil datang sendiri. Yang hamil itu siapa namanya? Yang hamil itu namanya belum dikasih nama. Belum dikasih nama karena banyak yang datang ke sini ya sampai bingung mau ngasih nama-namanya sudah kepakai semua. Iya, sebenarnya tuh kira-kira namanya siapa aja sih kalau masih ingat 1, 2, 3, 10, 25 mungkin disebutkan namanya. Yang awal dulu namanya Felisa, udah meninggal. Ya. Karena itu sakit tulang punggungnya itu, tulang belakang ya. Tulang ekornya ya. Iya. Tulang ekornya itu kan retak. Jadinya dia nggak bisa kontrol pisnya sama lekuknya, nggak bisa jalan juga. Ya kan kalau semuanya kena saraf, kena tulang belakang, mereka kan inervasinya itu di bagian kaki dan di bagian pencernaan bagian bawah. Jadi termasuk tidak bisa mengontrol pup, tidak bisa mengontrol urin, jadi mereka juga nggak bisa jalan. Jadi memang susah kalau semuanya sudah kena tulang belakang itu. Iya. Jadi untuk yang kucing lainnya, namanya tadi baru satu disebutin Felis. Ada yang namanya Gejolita. Ada yang namanya ini tadi Momonita, Yumi, Gatsby, Donald, Bonita, Mikey, Tom, masih banyak karena saking banyak nih. Dukanya ada lagi nggak? Kalau ada yang suka pilih-pilih makanan. Iya. Kadang ada yang nggak mau nasi, ada yang nggak mau dry food juga. Ada yang nggak mau dry food ya. Terus dikasih apa? Makan, ya, dikasih pakan basah. Wet food kaleng itu kan aromanya kuat ya. Jadi mereka suka gitu, mau nggak mau ya makan. Mau nggak mau makan daripada nggak makan gitu. Kecuali kalau sakit kan harus disepet, harus disuapin. Terus duka lainnya? Kalau ada yang nakal. Nakalnya kayak apa sih kucing di sini? Ada yang pupnya tuh sembarangan. Itu nakal kali ya. Atau pipis sembarangan juga ya, ada yang gitu. Tapi nggak setiap hari sih, kadang-kadang mungkin lagi protes sesuatu mungkin ya. Biasanya sih protesnya kalau kedatangan kucing baru gitu, ada yang nggak suka kayak Gatsby itu, ada kucing baru, ya dia kayaknya sebel kan, jadi dia pipis sembarangan gitu. Jadi gimana? Sukanya ini belum nih, dari tadi kan sudah dukanya aja yang disampaikan. Terus sukanya piara kucing itu apa sih? Kucing hiburan sebenarnya kan, lucu gitu. Mereka bisa dibuat teman di rumah, bisa diajak ngobrol dan curhat gitu kali ya? Iya bisa. Kira-kira yang bisa diajak curhat siapa sih, kucing yang mana? Felis itu yang udah meninggal ya, sama Gatsby ya, juga mudah-mudahan dadah. Terus kayak lainnya apa ya kira-kira? Selain mereka itu bisa dijadikan teman, bisa dibuat tempat curhat, kan enak ya. Kalau curhat ke kucing itu nggak akan bocor kemana-mana kayak teman, kayak curhat ke teman. Jadi kalau curhat ke kamu bisa bocor ya? Oh enggak, kan saya trusted ya. Cukup aman kalau mau curhat dengan saya. Oke lanjut. Sukanya itu karena mungkin menambah pahala. Bener nggak? Iya benar. Membenarkan yang ngasih pahalanya di atas ya. Lain karena lucu, mereka bisa dibuat mainan. Karena kita kan juga rescue ya, kita itu menolong. Gimana mereka itu adalah makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita hanya mengharapkan mereka juga bisa hidup dengan layak, dengan enak, nggak terlantar di jalan gitu ya. Karena kalau semuanya kita merasa kalau kita sudah bisa menolong mereka, kita merasa sudah kita merasa sudah bahagia karena mereka sudah tertolong kayak gitu mungkin ya. Iya, itu ada yang turun dari jauh. Siapa ini? Dulu memang awalnya suka kucing karena lucu gitu. Buat temen di rumah. Tapi cuma satu kan awalnya, cuma satu aja, nggak banyak ya. Tapi lama-lama kok kasihan gitu lihat kucing tiba-tiba datang sendiri ke rumah ya. Karena mungkin udah punya kucing satu, jadinya kita kan ngetip kurang lebih bisa tahu perasaan kucing ya. Karena kita kan komunikasi ya. Jadi bisa tahu ini kucing kayaknya lagi sakit atau lapar. Jadi waktu di jalan gitu ketemu kucing kok
kayaknya kucing ini sakit ya atau apa, jadi dibawa ke rumah gitu. Nggak nyangkanya tambah satu terus kayak gitu, Jadi banyak sampai 25, bahkan lebih dari 25. lebih sebenarnya. Iya lebih, sekitar 50-an kalau masih ada setengah. 50. Oke, bahas tentang suka dan dukanya pelihara kucing di rumah yang banyak kayak gitu ya. Sekarang apa sih pesan yang mau disampaikan, yang bisa disampaikan dan yang ingin disampaikan Mentari untuk teman-teman yang juga di luar sana yang juga punya perasaan yang sama dengan Mentari tentang memelihara kucing? Sebenarnya itu pesannya untuk masyarakat luas. Kalau bisa sih kalau ketemu kucing jangan diusir atau dipukul. Oh iya, kekerasan pada ini ya. Iya, karena mereka itu kalau deket-deket ke kita itu sebenarnya mereka lapar, minta makan. Mereka minta makan tuh paling juga nggak banyak kan sebenarnya. Piring ya mereka. Sengaja kita mau ngasih lah daging, jangan dikasih tulang juga ya, kan kita udah sering makan daging ayam ya, atau daging ikan, kasih tulang ayam nanti giginya patah gitu. Kan masih keras ya. Jadi pesan sih semoga didengarkan gitu ya, dimasukin ke hati. Jadi kalau ketemu kucing itu dikasih makan lah atau dikasih minum. Kadang juga kucing itu nggak mau air yang bersih gitu, soalnya dia pernah lihat itu kucing minumnya di selokan atau di tempat-tempat yang kotor, kasihan. Ya. Mereka kan juga butuh air bersih, makanan gitu, makanan yang sehat juga kan. Jadi itu ya pesannya buat masyarakat luas, kita itu harus memperhatikan kesejahteraan dari hewan-hewan itu ya, terutama kucing. Kucing itu nggak berniat untuk mengganggu kita kalau mereka itu sudah kenyang. Jadi lebih baik kalau ada kucing yang datang saat kalian makan, kasihlah ikannya, kasihlah dagingnya, meskipun itu secuil, nggak harus sepiring. Karena makanya kucing itu nggak makan sepiring juga sih ya. Iya. Jadi gitu. Jadi lebih care aja sama kucing-kucing yang ada di jalanan, dan juga perhatikan juga mereka itu juga makhluknya Allah Subhanahu wa taala ya. Binatang yang disayangin Rasulullah. Ya, semoga dengan kita menolong mereka, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan pahala-pahala yang lebih berlimpah kepada kita semua yang menolong mereka. Insyaallah. Amin. Mbak Mentari sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang hangat di sore hari ini tentang bagaimana memelihara kucing di rumah dengan jumlah yang cukup banyak ya, 25 ekor. Sebenarnya sih kalau setiap rumah gitu ya mau menyediakan satu tempat air minum bersih sama makanan kering lah setiap rumah, itu insya Allah nggak ada kucing-kucing yang terlantar. Oh ya, itu bisa ya diterapin ya. Jadi kalau semuanya mungkin bisa berkolaborasi dengan RT RW ya. Jadi tiap rumah itu nyediain tempat makan kucing dan tempat minumnya sekalian gitu ya. Sama isinya dok ya. Oh iya, sama isinya, jangan tempatnya aja. Iya, bisa diterima masuk akal. Mungkin itu bisa diterapkan di tempat kalian, atau mungkin bisa kalian share video ini agar banyak yang terinspirasi dan juga melakukan hal-hal yang sama dengan kita ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika kalian mempunyai cara lain bagaimana agar kucing-kucing yang terlantar itu bisa tertangani, kalian bisa komen di bawah ini ya. Dan kalau semuanya kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman kalian agar semakin banyak orang yang peduli dengan kucing-kucing yang terlantar gitu ya. Terima kasih waktunya. Sampai jumpa di vlog Dr. Ji selanjutnya. Masalah.